Hai, Assalamualaikum adik-adik. Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran bagian kedua, yaitu hubungan sudut pusat dan sudut keliling, serta segi 4 tali busur. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita mulai dengan yang A, yaitu hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan sudut AOC. AOC ini disebut dengan sudut pusat. Kita sudah pelajari di unsur-unsur lingkaran. Kemudian sudut ABC ini adalah sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit pada tali busur dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Nah, kaki sudut AB dan BC ini berhimpit dengan tali busur, sedangkan titik sudutnya B ini terletak pada keliling lingkaran. Makanya disebut sudut keliling. Besar sudut keliling sama dengan setengahnya dari besar sudut pusat apabila sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini sudut pusat dan ini sudut keliling AOC dan ABC ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AC. Maka besar sudut keliling ini sama dengan setengah dari besar sudut pusat karena menghadap busur yang sama, yaitu busur AC. Dirumuskan, sudut ABC sama dengan setengah kali sudut AOC. ABC ini sudut keliling, sedangkan AOC adalah sudut pusat. Atau sudut pusat AOC sama dengan 2 kali sudut keliling ABC. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan dengan sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan mempunyai besar sudut yang sama juga. Perhatikan gambar ini. Di sini ada sudut pusat MON dan sudut keliling MEN, juga sudut keliling MFN. Yang warna biru sudut pusat MON, yang warna merah sudut keliling MEN, dan yang warna hijau sudut keliling MFN. Besar sudut MEN sama dengan besar sudut MFN. Buktinya, besar sudut MEN sama dengan setengah kali besar sudut MON. MON sudut pusat ya. Sedangkan sudut MFN juga sama dengan setengah kali besar sudut MON. Nah, dari kedua persamaan ini, maka berarti sudut MEN sama dengan sudut MFN. Jadi, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka mempunyai besar sudut yang sama juga. Contoh soal. Diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ sama-sama menghadap busur PQ. Besar sudut PAQ adalah 80 derajat. Tentukan besar sudut POQ. Kita jawab. Yang diketahui adalah sudut pusat sama dengan sudut POQ. Sedangkan sudut keliling sama dengan sudut PAQ, sama dengan 80 derajat. Maka sudut POQ ini sama dengan 2 kali sudut PAQ.
Sudut POQ adalah sudut pusat, sedangkan sudut PAQ adalah sudut keliling. Besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Maka besar sudut POQ sama dengan 2 kali 80 derajat. Besar sudut POQ sama dengan 160 derajat. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar ini. Pada gambar di samping, besar sudut MFN sama dengan 55 derajat. Berapakah besar sudut MEN dan besar sudut MON? Kita jawab. Nah, perhatikan gambar ini. Sudut MEN dan sudut MFN adalah sudut keliling yang menghadap busur MN. Sama-sama menghadap busur MN. Nah, berarti besar sudut MEN itu sama dengan besar sudut MFN. Karena menghadap busur yang sama. Nah, kita bisa menjawab bahwa sudut MEN sama dengan sudut MFN. Sama dengan 55 derajat. Nah, berikutnya menghitung besar sudut MON. Sudut MON ini adalah sudut pusat. Besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Berarti sudut MON sama dengan 2 kali sudut MFN, yaitu 2 kali 55 derajat, sama dengan 110 derajat. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada sifat yang kedua, sudut-sudut pusat yang sama besar akan menghadap busur-busur yang sama panjang. Perhatikan gambar ini. Sudut pusat PLQ itu besarnya alfa, sedangkan sudut SLR itu juga besarnya alfa. Maka panjang busur SR itu sama dengan panjang busur PQ. Ya. Sudut pusat PLQ sama dengan besar sudut pusat RLS. Maka panjang busur PQ sama dengan panjang busur RS. Kita lanjutkan pada sifat yang ketiga, yaitu besar sudut keliling yang menghadap setengah lingkaran atau diameter lingkaran besarnya adalah 90 derajat. Nah, perhatikan gambar ini. Besar sudut AOD, ini adalah diameter lingkaran, besarnya 180 derajat. Besar sudut ABD dan besar sudut ACD ini adalah setengah dari besar sudut pusat AOD. Sudut ABD menghadap sudut AOD. Sedangkan ACD menghadap sudut AOD juga. AOD adalah sudut pusat. Besarnya 180 derajat. Maka ABD sama dengan setengah kali AOD. Setengah kali 180 derajat. Maka besar ABD adalah 90 derajat. Jadi sudut ABD sama dengan sudut ACD sama dengan 90 derajat. Kita lanjutkan dengan poin C, segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 4 tali busur, seperti gambar ini. Ini adalah segi 4 tali busur ABCD. Sudut keliling ABC menghadap sudut pusat beta. Sedangkan sudut ADC menghadap sudut pusat alfa. Nah, alfa ditambah beta ini besarnya 360 derajat. Ini satu lingkaran.
Dalam segi 4 tali busur, jumlah sudut-sudut yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan 180 derajat. Nah, sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan 180 derajat. Dan sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat juga. Buktinya, sudut ABC itu sama dengan setengah dari sudut beta. Ini sudut beta ya. Sudut ABC itu setengah dari sudut beta. Dan sudut ADC setengah dari sudut alfa. Sudut ADC setengah dari sudut alfa ini. Sedangkan alfa ditambah beta itu sama dengan 360 derajat. Maka beta sama dengan 360 derajat dikurangi alfa. Nah, sekarang kita masukkan sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan setengah beta ditambah setengah alfa. Nah, sekarang betanya kita ganti dengan 360 derajat dikurangi alfa. Menjadi setengah kali 360 derajat dikurangi alfa ditambah setengah alfa. Ini kalikan panah ya, setengah kali 360 derajat dikurangi setengah kali alfa. Kita tuliskan 180 derajat dikurangi setengah alfa ditambah setengah alfa. Ini dapat dari mana 180 derajat dikurangi setengah alfa? Ini dikalikan dengan cara panah. Setengah kali 360 derajat hasilnya 180 derajat. Dikurangi, karena ini tandanya kurang, maka di sini pun juga tandanya kurang. Setengah kali alfa hasilnya setengah alfa. Kemudian ditambah setengah alfa. Dan selanjutnya kita hitung 180 derajat dikurangi setengah alfa ditambah setengah alfa. Nah, di sini setengah alfa ditambah setengah alfa, minus setengah alfa ditambah setengah alfa, hasilnya adalah 0. Maka sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan 180 derajat. Hasilnya ini 180 derajat. Min setengah alfa ditambah setengah alfa hasilnya 0. Jadi sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang untuk yang kedua, sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Kalian buktikan sendiri ya. Contoh soal segi 4 tali busur. Misalnya segi 4 tali busur PQRS. Perhatikan segi 4 PQRS di samping. Diketahui besar sudut PQR sama dengan 125 derajat. Besar sudut QRS sama dengan 78 derajat. Tentukan besar sudut SPQ dan besar sudut RSP. Kita jawab. Kita mulai dari yang A. Besar sudut SPQ sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut QRS. SPQ berarti berhadapan dengan sudut R, yaitu QRS. Sedangkan di sini QRS sudah diketahui sebesar 78 derajat. Maka sudut SPQ sama dengan 180 derajat dikurangi 78 derajat. Sama dengan 102 derajat. Bisa dipahami ya? Sekarang kita jawab pertanyaan yang B.
besar sudut RSP. RSP ini berhadapan dengan PQR. Ya, berarti besar sudut RSP sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut PQR. 180 derajat dikurangi 125 derajat. Sudut PQR-nya 125 derajat. Maka besar sudut RSP sama dengan 55 derajat. Bisa dipahami ya? Masih dengan segi 4 tali busur, sudut luar segi 4 tali busur sama besar dengan sudut di hadapan sudut pelurusnya. Seperti pada gambar ini, sudut DAB sama dengan besar sudut BCE. Ini sudah ada simbolnya lengkung ya. Besar sudut DAB sama dengan besar sudut BCE. Kita buktikan dengan menggunakan sifat segi 4 tali busur. Sudut DAB ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Sedangkan sudut BCE ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat juga menggunakan sifat sudut berpelurus. Kemudian kita kurangi 180 derajat dikurangi 180 derajat hasilnya 0. Sudut DAB ditambah sudut BCD dikurangi sudut BCD ditambah sudut BCE. Nah ini sama, kalau dikurangi hasilnya 0 sehingga tersisa sudut DAB dikurangi sudut BCE. Kita tuliskan sudut DAB dikurangi sudut BCE sama dengan 0. Nah, dari sini yang ini tanda kurang sudut BCE kita pindah ke sebelah kanan jadi positif. Sehingga sudut DAB sama dengan sudut BCE. Jadi terbukti bahwa sudut luar segi 4 ini BCE ini sudut luar segi 4 besarnya sama dengan sudut di hadapan pelurusnya. Nah, ini pelurusnya BCD, ini adalah pelurusnya, besarnya sama dengan sudut di hadapannya, yaitu sudut DAB. Ini sudah ada simbolnya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Nah, perhatikan gambar ini. Tentukan nilai A, B, C pada gambar di samping. Kita jawab, kita menentukan nilai A dulu. Sudut A berhadapan dengan 85 derajat. Berarti A ditambah 85 derajat sama dengan 180 derajat. Maka A sama dengan 180 derajat dikurangi 85 derajat. Sama dengan 95 derajat. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai B. Nah, B ini berhadapan dengan sudut 100 derajat. Maka B ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat. B sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Berikutnya menentukan nilai C. Nah, nilai C ini adalah sudut C ini adalah sudut luar segi 4 tali busur ya. Besarnya sama dengan sudut di depan pelurusnya, yaitu 100 derajat besarnya. Atau bisa juga menggunakan 180 derajat dikurangi B. Nah, B ditambah C sama dengan 180 derajat. C sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. Sama dengan 100 derajat. Atau bisa langsung menggunakan sifat sama dengan
sudut di hadapan pelurusnya. Bisa dipahami ya? Nah, adik-adik, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.